Lionel Scaloni terkesan dengan supporter Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Argentina penuh dengan penonton dan Lionel Scaloni kagum dengan supporter dari timnas Indonesia. Tiket pertandingan ini terjual habis meski Lionel Messi tidak ikut memperkuat timnas Argentina dan supporter Indonesia tak henti bergemuruh di dalam stadion. Scaloni sangat terkesan dengan supporter dari Indonesia. Dia berharap sepak bola Indonesia bisa semakin baik ke depannya. Kantongi Garnacho, Asnawi jadi trending topik. Performa Asnawi Mangkualam diapresiasi sekalipun Indonesia dikalahkan oleh Argentina. Aksinya mengawal Alessandro Garnacho menjadi buah bibir di dunia maya. Asnawi mendapatkan pujian karena keberhasilannya menjaga sisi kanan pertahanan Indonesia, terutama saat Argentina memainkan Alessandro Garnacho di babak yang kedua. Winger milik Manchester United itu tidak berkutik di hadapan Asnawi, dan pada menit ke-89, Garnacho yang bebas berada di sisi kiri dan hendak menusuk harus terpelanting karena tackle keras dari Asnawi yang mengejarnya. Bukayo Saka cetak hat-trick pertama dalam karir sepak bolanya. Bukayo Saka menunjukkan performa yang impresif saat Inggris membungkam Makedonia Utara. Dalam laga tersebut, bintang Arsenal itu berhasil menorehkan hat-trick pertama dalam karir sepak bolanya. Gol-gol kemenangan Inggris lahir lewat 4 pemain yang berbeda. Bukayo Saka mencetakkan hat-trick dan Harry Kane membuat brace. Adapun Marcus Rashford dan juga Calvin Phillips menyumbang masing-masing 1 gol. Pada usia 21 tahun, Saka juga menjadi pemain termuda yang mencetakkan hat-trick untuk Inggris sejak Theo Walcott. Diketahui Walcott melakukannya pada tahun 2018 di usia 19 tahun. Ngambek gajah di kapten, Courtois tinggalkan timnas Belgia. Dibuat Courtois gagal jadi kapten saat Belgia menghadapi Austria. Courtois pun ngambek dan meninggalkan tim Setan Merah. Courtois adalah salah satu pemain senior di kubu Belgia saat ini, selain Romelu Lukaku dan juga Kevin De Bruyne. Sayangnya pelatih Domenico Tedesco memilih Lukaku sebagai kapten dan bukan Courtois. Maklum Lukaku punya 170 caps, pemain aktif Belgia dengan caps terbanyak di atas De Bruyne maupun Courtois. Sayangnya pemilihan Lukaku sebagai kapten kini membuat Courtois kesal. Usai pertandingan yang berakhir imbang 1-1, Courtois lantas meninggalkan tim begitu saja dan tidak kelihatan di hotel tempat menginap. Luka Modric tunda pengumuman pensiun internasional dengan Kroasia. Kroasia harus pulang dengan tangan kosong usai laga final UEFA Nations League, dan hal ini juga membuat sang kapten Luka Modric menunda pengumuman keputusannya untuk pensiun internasional dengan timnas Kroasia. Juventus bernyata 80 juta euro dari penjualan pemain. Juventus harus bekerja keras untuk melakukan penjualan pemain di bursa transfer musim panas ini dan berharap untuk bisa mendapatkan setidaknya 80 juta euro dari penjualan. Menurut Gazzetta dello Sport, Juventus berniat untuk menjual Weston McKennie dan juga Denis Zakaria. Selain itu, beberapa nama yang juga bisa dijual pada bursa transfer musim panas ini antara lain adalah Arturo Melo, Luca Pellegrini, Hasni Colucci, Conny De Winter, dan juga Filippo Ranocchia. Volarin Balogun enggan jadi pemain pinjaman lagi di musim depan. Volarin Balogun mengatakan bahwa ia setidaknya tak akan menjadi pemain pinjaman lagi di musim depan, di tengah berbagai spekulasi yang berkembang soal kepergian dari Arsenal di musim panas kali ini. Balogun awalnya diprediksi bakal menjadi andalan Arsenal pasca tajam bersama Reims, terutama karena Arsenal yang minim sosok penyerang murni dalam skuadnya saat ini. Tapi kini terbaru beberapa laporan menyebutkan bahwa Balogun akan kembali disekolahkan oleh Arsenal pada tim lain di musim panas mendatang. Marcus Rashford segera tekan kontrak yang baru. Para penggemar Manchester United nampaknya bisa sedikit bernafas lega. Penyerang andalan mereka Marcus Rashford akan segera menekan kontrak baru di Old Trafford. Dalam laporan, Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Marcus Rashford sudah hampir bersepakat dengan Manchester United untuk kontrak barunya tersebut, yang dikabarkan akan menekan kontrak berdurasi panjang di Setan Merah. Namun Romano tidak menyebutkan secara detail berapa durasi dan nilai kontraknya. Sudah saatnya Liverpool berpisah dengan Thiago Alcantara. Mantan bek Liverpool Jose Enrique menyarankan Reds untuk bisa menjual Thiago Alcantara pada bursa transfer musim panas ini, sebab sang pemain sudah terlalu sering mengalami cedera.
Thiago sering mengalami cedera setelah datang ke Anfield. Alhasil Dress kesulitan memanfaatkan secara maksimal kemampuan gelandang yang kini berusia 32 tahun tersebut. Karena sering mengalami cedera, Jose Enrique mendesak mantan klubnya tersebut untuk menjual Thiago Alcantara. Dia pun juga meminta Dress untuk mendatangkan pemain yang lebih baik dari Thiago. Son Heung-min digoda klub Arab Saudi. Klub Saudi Pro League terus melakukan operasi transfer untuk membawa pemain top dari klub Eropa. Paling baru ada Al Ittihad yang tengah menggoda Son Heung-min untuk hijrah ke Arab Saudi. Al Ittihad siap mendatangkan Son Heung-min dengan mekanisme transfer. Dikutip dari ESPN, Al Ittihad siap membayar 60 juta euro kepada Tottenham Hotspur. Dikutip dari ESPN, Al Ittihad siap membayar 60 juta euro kepada Tottenham Hotspur sebagai mahar transfer pemain asal Korea Selatan itu. Selain itu, Al Ittihad juga menawarkan gaji 30 juta euro per tahun kepada Son Heung-min, dan pihak Al Ittihad optimis bisa merampungkan saga transfer ex pemain dari Bayer Leverkusen tersebut. Bernardo Silva dapatkan penawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal. Bintang Manchester City Bernardo Silva dikabarkan baru saja mendapatkan penawaran dari klub Arab Saudi yakni Al Hilal untuk segera bergabung dengan skuad mereka. Dilaporkan oleh jurnalis The Athletic yakni David Ornstein, diketahui apabila diskusi transfer antara Al Hilal dengan Bernardo Silva rupanya telah berjalan. Akan tetapi sang gelandang kemungkinan tidak akan menerima tawaran tersebut. Antoine Griezmann tertarik untuk ikuti jejak Lionel Messi ke Amerika Serikat. Bintang Atletico Madrid yakni Antoine Griezmann mengaku berambisi untuk mengikuti jejak Lionel Messi dan bergabung dengan klub Major League Soccer di masa depan menjelang akhir karirnya. Ketika mengetahui Messi setuju bergabung dengan Inter Miami, Griezmann langsung merespon dengan mengatakan bahwa hal itu juga akan diidam-idamkan oleh gelandang serang milik Los Crocodilos tersebut. Griezmann menambahkan bahwa kemungkinan ia hijrah ke MLS yakin tidak akan dalam waktu yang dekat. Dia dikabarkan ingin ke MLS ketika mencapai ujung karir sepak bolanya yang ingin damai dan jauh dari kata kompetitif. Mikel Arteta tolak kembali Alexis Sanchez ke Arsenal. Menurut surat kabar dari Chelsea yakni La Tercesa, Alexis Sanchez masih ingin bermain di Liga Champions di musim depan, dan mantan pemain dari Barcelona tersebut telah menolak tawaran untuk bermain dari Arab Saudi. Dikabarkan Alexis Sanchez ingin kembali ke Arsenal, dan agen Sanchez langsung menghubungi Mikel Arteta untuk membahas transfernya ke Emirates Stadium pada musim panas ini. Namun Sanchez pada akhirnya harus gigit jari. Arteta enggan memenuhi permintaan mantan rekan timnya tersebut untuk kembali ke Arsenal dalam waktu yang dekat. Luke Shaw diam-diam ajak Harry Kane dan juga Declan Rice gabung dengan Manchester United. Bek sayap Manchester United Luke Shaw mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan obrolan yang sangat rahasia dengan Harry Kane maupun Declan Rice. Harapannya tentu adalah agar kedua pemain tersebut mau mendekat menuju Old Trafford. Luke Shaw yang saat ini sedang menjalani tugas internasionalnya bersama Inggris secara terbuka telah mengakui bahwa dirinya mencoba meyakinkan dua rekan senegaranya tersebut untuk bisa bergabung dengan Manchester United. Napoli siap lepas Osimhen kalau ada tawaran yang menggiurkan. Napoli bertekad mempertahankan Victor Osimhen dan siap untuk memperpanjang kontraknya. Namun mereka tak menutup kemungkinan untuk melepas sang penyerang. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menjelaskan situasi dengan Osimhen. Pihaknya sebenarnya sudah menyepakati perpanjangan kontrak 2 tahun untuk pemain yang masih terikat kerjasama hingga Juni 2025 itu. Namun ia juga siap melepas jika ada tawaran yang menggiurkan datang untuk pemain asal Nigeria tersebut. Atalanta turunkan harga jual dari Rasmus Højlund ke Manchester United. Dilansir dari Fabrizio Romano, ada kabar baik bagi Setan Merah. Mahar transfer Højlund kini sudah diturunkan oleh Atalanta. Menurut laporan Romano, Atalanta saat ini menurunkan harga jual dari Højlund. Awalnya lah dia meminta bayaran sekitar 100 juta euro. Namun Romano mengabarkan bahwa harganya kini sudah berada di angka 70 juta euro saja. Manchester United sendiri tidak punya masalah yang berarti untuk mengamankan jasa Højlund. Sang pemain sudah ingin bergabung dengan Setan Merah, sehingga mereka tidak punya kendala dari sisi sang pemain. Resmi Real Madrid umumkan transfer Joselu.
Spekulasi siapa striker yang akan membela Real Madrid di musim depan akhirnya kini terungkap. Las Blancos resmi mendatangkan Jose Lu dari Espanyol. Real Madrid sendiri tidak mengumumkan secara detail mengenai kesepakatan transfer dari Jose Lu. Namun pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya informasinya. Ia menyebut Jose Lu bergabung dengan status pinjaman dan dia akan membela El Real selama 1 musim. Real Madrid harus membayar sekitar 500.000 euro kepada Espanyol sebagai mahar peminjaman. Dan Real Madrid punya opsi untuk mempermanenkan Jose Lu dengan biaya mencapai 1,5 juta euro. Kai Havertz sepakat ke Arsenal kontrak sampai tahun 2028. Arsenal selangkah lagi mendatangkan Kai Havertz dari Chelsea. Kubu Arsenal dikabarkan baru saja mencapai kesepakatan transfer dengan rival sekotanya tersebut. Titik terang mulai terlihat setelah Chelsea mulai bersedia menurunkan harga pemain asal Jerman tersebut di angka 68 juta pound. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, The Blues juga sudah memberikan lampu hijau kepada Arsenal untuk mengadakan negosiasi soal kontrak dengan Kai Havertz. Pemain 24 tahun itu dikabarkan sudah setuju dengan durasi kontrak selama 5 tahun, alias dikontrak hingga tahun 2028 mendatang. Dikabarkan ia akan mendapatkan gaji mencapai 250.000 euro per pekannya, atau setara dengan 4,8 miliar rupiah. Reuni dengan Lionel Messi, Sergio Busquets segera bergabung ke Inter Miami. Sergio Busquets dikabarkan akan segera merapat ke Amerika Serikat. Proses kepindahannya ke Inter Miami pun tinggal selangkah lagi. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Inter Miami kini sedang membahas rincian akhir kontrak dari Busquets tersebut dan kepindahannya diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Busquets hampir menyelesaikan kepindahannya ke Inter Miami. Dengan demikian, ia akan bersatu kembali dengan mantan rekan timnya di Barcelona, yakni Lionel Messi. Liverpool siap daratkan Kyle Walker. Liverpool dikabarkan tertarik untuk mengontrak kiper pengalaman Inggris yakni Kyle Walker dari pemenang treble Manchester City. Kyle Walker dikabarkan akan meninggalkan Manchester City di musim panas ini dan Liverpool dikabarkan menjadi destinasi selanjutnya. Ada banyak tim Liga Inggris yang mengawasi situasi dari Walker dan sekarang Liverpool mengawasi bersama Sheffield United, West Ham dan juga Aston Villa. Dengan kecepatan dan kemampuan Kyle Walker bermain di kanan dalam 3 back, masuk akal mengapa Liverpool kini dikaitkan dengan sang pemain.